Shalom, bertemu lagi dalam renungan hari ini. Puji Tuhan, kesempatan kita ya untuk bisa membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan, dan kiranya apapun yang kita baca hari ini benar-benar menjadi pelita hidup kita ya, dapat menerangi jalan kita ke hari-hari ke depannya. Amin ya. Dalam menghadapi apapun, fokus kita bagaimana menyelesaikannya melalui cara-cara Tuhan, melalui cara-cara yang tidak mendukakan hati Tuhan, dengan cara-cara yang sesuai dengan kehendak Tuhan ya. Kiranya dengan membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan setiap hari, kita semakin berakar, bertumbuh kuat, berbuah lebat bagi kemuliaan Tuhan ya. Dapat memberkati kita, orang-orang sekitar kita, bahkan sampai ke ujung bumi. Kita bisa saling menguatkan ya. Kita bisa saling menguatkan untuk bertumbuh bersama di dalam Tuhan Yesus. Amin ya. Kita tahu tujuan kita. Amin ya, bertemu Tuhan Yesus. Kiranya kita dikuatkan, kiranya kita bisa saling mendukung, saling mensupport ya, saling mendoakan, saling membantu, seperti yang Tuhan Yesus lakukan ya selama di muka bumi ini. Amin ya. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin ya. Puji Tuhan, amin. Kita akan meneruskan ya, membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan di Kisah Para Rasul pasal yang ke-19 ayat 1 sampai 12. Judul perikopnya Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat." Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Puji Tuhan ya. Oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan mereka meletakkan atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Puji Tuhan. Paulus di Efesus. Jadi saat Paulus kembali ke Efesus ya, Apolos baru pergi ke Korintus. Jadi Paulus tidak bertemu Apolos. Di sini dikatakan ketika Apolos masih di Korintus,
Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Jadi Paulus sudah menjelajahi pedalaman-pedalaman dan kemudian kembali ke Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Di sini katakan seperti ini ya. Jadi ketika kembali ke Efesus setelah menjelajah ke daerah-daerah pedalaman ya, Paulus menemui beberapa murid. Dan ini kata Paulus ya kepada murid tersebut. Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Itu pertanyaan Paulus. Sudahkah kamu menerima Roh Kudus? Jadi saat sudah menjadi murid, Paulus menanyai orang-orang tersebut, apakah kalian sudah menerima Roh Kudus? Di sini ditulis, sudahkah kalian menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Dan ini jawaban mereka, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Bahkan murid-murid ini belum pernah mendengar ada Roh Kudus. Lalu ini kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab murid-murid tersebut ya, jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Jadi di sini Paulus mengatakan baptisan Yohanes adalah baptisan untuk orang yang telah bertobat. Dan di sini Yohanes mengatakan bahwa mereka harus percaya kepada Yesus. Di sini katakan kepada Dia yang datang kemudian daripadanya. Ketika murid-murid mendengar hal tersebut ya, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Jadi mereka kemudian memberi diri mereka dibaptis, untuk dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Ini yang didapati murid-murid tersebut ya ketika memberi diri dibaptis oleh Paulus dalam nama Tuhan Yesus. Ketika Paulus tumpang tangan ke mereka, mereka jadi kepenuhan Roh Kudus dan bernubuat. Turunlah Roh Kudus di atas mereka. Dikatakan seperti itu. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Di ayat 8 dikatakan, selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Jadi selama 3 bulan Paulus di situ ya, Paulus mengunjungi rumah ibadat dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Jadi ketika mengajar dengan berani, Paulus memberitakan kepada mereka tentang kerajaan Allah. Di sini di ayat 9 dikatakan, tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Jadi ketika mengajar, ada beberapa orang yang mengumpat. Dikatakan di ayat 9, mereka tidak mau diyakinkan, malah mengumpat jalan Tuhan di depan banyak orang. Di depan orang banyak, beberapa orang ini mengumpat. Dan ini yang dilakukan Paulus ya ketika orang-orang ini mengumpat. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-murid dari mereka, dan setiap harinya berbicara di ruang kuliah Tiranus. Jadi murid-murid yang sudah kepenuhan Roh Kudus dan sudah bernubuat ini dipisahkan Paulus dari orang-orang yang mengumpat tersebut, tidak boleh jadi satu. Dan ketika mengajar, Paulus mengajar di ruang kuliah, dikatakan di sini. Ruang kuliah
Tiranus penting sekali untuk memisahkan orang-orang yang percaya dengan orang-orang yang mengumpat atau orang-orang yang tidak percaya. Ini orang yang sudah kepenuhan Roh Kudus loh, sudah bernubuat loh, sama Paulus tetap dipisahkan. Dan Paulus mengajar di ruang Tiranus. Diajar di ruang kuliah Tiranus. Dipisahkan dari orang-orang yang mengumpat, dipisahkan dari orang-orang yang tidak mau diyakinkan. Jadi penting ya bagi kita saat mengajar atau melakukan sesuatu, lakukan seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus atau diajarkan oleh rasul-rasul yang sudah tertulis di sini yang saat itu kepenuhan Roh Kudus. Amin ya, jangan seenaknya, jangan kemauannya sendiri. Paulus saja yang 12 kepenuhan Roh Kudus dipisahkan dari orang-orang yang mengumpat dan tidak mau diyakinkan. Karena iman murid-murid ini mau dipelihara Paulus, diajar di ruang kuliah Tiranus. Ini menjadi pembelajaran kita. Jangan seenaknya, apalagi diberi kekuasaan ya, dan melakukan hal yang semena-mena. Itu tidak boleh. Di sini Paulus yang kepenuhan Roh Kudus menumpangkan tangan ke murid-murid yang ditanya, bahkan saat ditanya mereka tidak tahu apa itu Roh Kudus. Setelah kepenuhan Roh Kudus, saat ada orang yang mengumpat dan tidak mau diyakinkan, murid-murid tersebut dipisahkan oleh Paulus. Tidak boleh campur oleh orang-orang yang tidak mau diyakinkan dan mengumpat. Ini jadi pembelajaran kita. Paulus tetap mengajar di rumah-rumah ibadat, tapi saat mengajar murid-murid ini dipisahkan dari mereka yang tidak mau diyakinkan. Tetapi Paulus tetap berani mengajar di rumah-rumah ibadat. Diumpat, Paulus tinggal meninggalkan. Tapi Paulus tidak mengizinkan murid-murid ini saat diajar itu satu ruangan sama orang-orang yang tidak mau diyakinkan atau mengumpat tersebut. Ini jadi pembelajaran kita. Maka di sini ditulis ruang kuliah Tiranus. Amin ya, jadi pembelajaran kita. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan. Puji Tuhan ya. Sehingga semua penduduk Asia dikatakan mendengar firman Tuhan. Puji Tuhan. Baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Puji Tuhan ya. Nama Tuhan dipermuliakan oleh karena Paulus yang bijak, yang kepenuhan Roh Kudus, yang setiap keputusannya didasari oleh Roh Kudus. Amin ya. Oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Orang-orang saat itu beriman. Karena saat itu mereka melihat Paulus oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Jadi Paulus itu jadi perantaraan Allah untuk mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa dan orang-orang saat itu beriman. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai Paulus dan meletakkan atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Mereka saat itu benar-benar beriman. Sapu tangan atau kain yang pernah dipakai Paulus diletakkan ke atas orang sakit sembuh. Puji Tuhan ya. Oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat luar biasa. Jadi manusia itu adalah media Allah untuk mengadakan mujizat-mujizat. Jadi izinkanlah diri kita untuk dipakai mujizat tersebut. Dengan apa? Dengan menguduskan diri, dengan cara bagaimana melakukan kehendak Bapa. Bagaimana kalau dulu kita pernah melakukan dosa besar. Paulus dulu membunuh orang Kristen, memasukkan ke penjara, menyiksa, membunuh Stefanus. Tapi di sini Tuhan melakukan hal yang luar biasa. Yang terpenting itu bertobat. Bertobat meninggalkan dosa yang lama dan melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Amin ya. Jadi jangan biarkan orang-orang dunia menghakimi. Jangan biarkan orang-orang dunia menghakimi. Amin ya. Amin.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Seperti Paulus yang pernah melakukan dosa besar. Tapi ketika Allah pakai dan Paulus mau meninggalkan semua dosa, dipakai oleh Tuhan luar biasa. Jadi jangan biarkan penghakiman orang-orang itu menjauhkan kita dari kehendak Bapa. Amin ya. Amin. Paulus saja sudah melakukan dosa besar, pelayanan dipakai luar biasa. Jangan biarkan orang-orang menghakimi. Karena kalau yang mereka contoh adalah Tuhan Yesus, mereka tidak akan menghakimi, tapi mereka menyelamatkan. Amin ya. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Cinta itu lemah lembut, sabar sederhana. Cinta itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu. Amin ya, puji Tuhan, amin. Terima kasih Yesus untuk ayat-ayat firman-Mu hari ini. Begitu menguatkan pengajaran Paulus. Apa yang dilakukan Paulus benar-benar luar biasa Tuhan. Tumpang tangan Tuhan ke murid-murid. Lawatan Roh Kudus diterima. Tumpang tangan ketika melakukan baptisan. Biarlah nama-Mu yang dipermuliakan dalam hidup kami. Biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan dalam hidup kami. Biarlah kami bisa menjadi kepanjangan tangan-Mu. Biarlah kami bisa melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Dan kami berdoa Tuhan, kami bisa menjadi saluran berkat-Mu. Dan kami juga berdoa siapapun yang sakit, mengalami masalah dalam tubuh mereka, jiwa mereka, apapun dalam diri mereka, beri mereka kesembuhan. Beri mereka pengharapan dalam nama Tuhan Yesus. Dan pengharapan dalam nama Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan mereka. Biarlah Kau kuatkan, Kau berikan kesembuhan, dan Kau berikan mujizat yang benar-benar daripada-Mu. Dan setiap orang yang saat ini mengalami masalah dalam hidup mereka, Tuhan, mengalami hal-hal yang tidak bisa mereka selesaikan dalam hidup mereka, beri mereka jalan keluar, beri mereka penyelesaian daripada-Mu, curahkan urapan-Mu, curahkan jalan keluar-Mu. Siapapun yang membutuhkan pekerjaan, Kau berikan pekerjaan daripada-Mu, Kau berikan pekerjaan dapat memberkati diri mereka, keluarga mereka, memberkati mereka jiwa maupun raga Tuhan, berkati dengan pekerjaan yang dapat memberkati Tuhan, baik secara fisik maupun secara rohani mereka. Biarlah nama-Mu yang dipermuliakan dalam hidup kami semuanya. Dan siapapun yang membutuhkan dukungan, Kau berikan dukungan yang benar daripada-Mu Tuhan. Kau berikan benar-benar jalan keluar yang daripada-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Kau benar-benar nyata Tuhan, benar-benar ada dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.